Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Fatihah kita pertama sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, wal auliya was salihin, utusan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Risalatil Ma'awanah, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Sayyid Abdullah bin Al-Haddad fi kitabihi Risalatil Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azzarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Jadi kitab yang kita baca ni karangan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azzarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, yaitu untuk orang-orang mukmin yang suka atau ingin menuju jalan akhirat, menapaki jalan menuju akhirat. Kita sampai di bab faslun walaika bil adli fi ra'iyyatikal khassa wal amah. Itu hendaklah engkau bersikap adil kepada rakyat khususmu dan rakyat umummu. Jadi rakyat itu ada dua, ada rakyat khusus, rakyat umum. Kemarin kita sudah bahas rakyat khusus mana? Semua yang nempel di badan kita. Kita harus adil dengan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan dan kaki dan seterusnya. Perut kita harus adil. Adil itu maksudnya apa? Adil itu bukan hanya roti dibagi dua sama besar, bukan. Adil itu artinya tidak zalim, tidak menzalimi, tidak berlaku zalim. Wad'u syai' fi mahallih. Yang namanya adil itu bukan roti dibagi dua sama besar, tetapi wad'u syai' fi mahallih, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya apa? Adil. Ada meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya tidak adil. Contoh umpamanya gini, ini gelas, dibikin pula HP ini untuk nampan ini. Ini namanya zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu tidak. Ini bukan untuk nampan orang antar air, bukan zalim. Atau umpamanya ngasih minum tak pakai gelas.
ditaruh sama pengurus ini ember, suruh minum. Itu zalim namanya. Masa ember suruh orang minum pakai ember? Nah, itu zalim. Jadi zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebalikannya adil. Kalau adil atau adil bahasa Melayu kita itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang mata diletakkan pada tempatnya di mana? Mata ini Allah kasih untuk ibadah. Kalau digunakan untuk maksiat berarti kita tidak adil. Mulut digunakan untuk ibadah, mestinya untuk baca Quran, baca zikir, baca selawat, baca ilmu, untuk mengajar. Tetapi ternyata mulut kok digunakan untuk maksiat, itu namanya orang tidak adil terhadap mulutnya. Nah, sekarang orang yang terhadap rakyatnya yang khusus aja dia tidak bisa adil, macam mana dia nak menjadi orang yang adil untuk memimpin rakyat yang umum lebih besar lagi? Yang segini aja ini dia tak biasa adil. Apalagi nak apalagi nak satu rumah, apalagi nak satu RT, apalagi nak satu RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, tambah susah lagi. Adil dulu terhadap rakyat khusus ini, ketika orang bisa adil, insya Allah sampai dimanapun dia akan bisa adil. Sekarang dari diri sendiri aja tak bisa adil, macam mana dia nak adil? Tak bisa lah. Pembengak suruh adil tak ada cerita. Tidak ada cerita karena dia tidak adil terhadap mulutnya. Jadi wa alaika bil adli fi ra'iyatikal khassa wal 'ammah ila anqal walaula anna Allah ta'ala sakhkhara laka hadhil jawarih wa jabalaha ala ta'atik lakunta la tastati'u an ta'sillaha bi syai'in minha wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisani haliha idza aradta an ta'mala biha ma'siyatan ya abadallah ittaqillah wala tukrihni ala fi'li ma harramallahu alayya wa alla ta'si bi syai'in minha fa in tarakta dzalika wa lam taf'alhu faqad badalta ni'matallahi kufra. Ketika seorang diberi kenikmatan khassah, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, itu yang mestinya untuk ibadah, itu menjadi satu nikmat sebetulnya, nikmat karena digunakan untuk ibadah. Tetapi ketika tidak digunakan untuk semestinya, dia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, anggota badannya, maka sungguhnya engkau telah menggantikan nikmat menjadi kekufuran. Jadi orang yang menggunakan tangannya untuk kezaliman itu berarti dia kufur nikmat, kufur nikmat. Walau anna Allah sakhara laka hadhil jawari wa ja'ala wajabalaha ala ta'atik lakunta la tastatu an ta'sillaha bi syai'in minha. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu tabiat kepada anggota badan kita ini. Memang Allah Subhanahu wa taala kasih dia tabiat taat kepadamu. Maksudnya gini, tangan ini Allah ini memang kasih istilahnya semacam ilham atau wahyu kepada tangan, perintah kepada tangan untuk pokoknya apa yang bos engkau suruh lakukan. Maksudnya ini Allah memang sudah ngasih sifat tangan seperti itu. Allah ngasih sifat mata seperti itu. Apa yang dikehendaki oleh yang pemilik tangan manusianya ini, maka dia akan nurut. Nah, itu Allah punya kuasa. Lah sekarang begini, kata Syekh, kalaulah walaula anallaha ta'ala sakhkhara laka hadhil jawari wajabalaha ala ta'atik lakunta la tastati'u an ta'siyallaha bi syai'in minha. Seandainya Allah ini tidak menjadikan tangan ini dia taat atas kehendakmu, ya, tidak menjadikan mata ini taat atas kehendakmu. Mata ini kan misalnya Allah memang ngasih dia sifat, kalau kita nak toleh ke kanan, dia toleh ke kanan. Kalau nak toleh ke kiri, dia toleh ke kiri. Tangan kita nak angkat, kita nak turun, nak tinju orang. Untuk nyuri, dia nyuri juga. Itu Allah kasih kuasa. Allah kasih sifat tangan seperti itu memang. Seandainya Allah tidak menjadikan tangan itu berwatak atau bersifat taat kepadamu, maka engkau tidak akan bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, tangan ini sebetulnya dia tak mau maksiat. Dia tahu dia. Nah, tetapi ketika memang ada semacam
tadi sifatnya yang dia memang ada ketaatan kepada yang punya tangan, akhirnya ketika diajak maksiat dia terpaksa. Tangan ini sebetulnya ketika dia naudzubillah ada tangan mencuri, itu sebetulnya tangan itu tidak mau mencuri, tapi karena sifat Allah tanamkan kepada tangan itu, dia taat kepada yang punya tangan, maka akhirnya dia mengambil. Jadi besok di akhirat tangan ini dia akan apa? Orang ini tidak akan bisa bicara, yang akan ngomong kan tangan, kaki semuanya. Karena tangan ini tidak salah, sebetulnya dia tidak mau bermaksiat. Dia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang taat kepada Allah, tak mau bermaksiat aslinya. Dia maksiat itu bukan karena dia yang mau, tetapi karena sifat yang Allah tanamkan kepada tangan untuk dia taat kepada pemilik tangan. Kayak gitu. Wa kullu jarihatin minha taqul laka bilisani haliha idza aradta an ta'mala biha ma'siyatan ya Abdullah ittaqillah wa la tukrihni ala fi'li ma haramallahu alayya. Jadi semua anggota badan ini, mau mata, mau mulut nih. Ketika seorang ingin bermaksiat dengan mulutnya, mulut ini dia protes sama tuannya, sama orangnya ini. Ya Abdullah, hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau paksa aku untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan kau paksa aku untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut ini hakikatnya dia tak mau maksiat, tapi tadi karena dia punya sifat, dia taat kepada yang punya mulut, akhirnya dia terpaksa. Makanya besok yang dihisap nih siapa? Ya orangnya, bukan mulutnya. Gitu. Karena dia itu mulut kita itu makhluk yang taat kepada Allah. Fa idza asaita Allah bima tarju ila Allah wa taqulu qad nahaitahu ya rabbi falam yasma wa ana bari'un mimma sana. Kemudian ketika terjadi kemaksiatan, orang ini mulutnya suka bohong, fitnah orang, enggak amanah, tangan enggak amanah, segala macam enggak amanah. Ketika maksiat itu terjadi, maka mulut ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qad nahaitahu ya rabbi falam yasma wa ana bari'un bima sana. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah melarang si fulan ini untuk melakukan hal tersebut. Engkau telah melarang, tapi karena dia melakukannya, aku kan hanya terbawa saja. Maka ana bari'un bima sana, ya Allah, maka aku berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Makanya tangan besok justru dia akan menjadi saksi bagi orang sendiri. Nah, gitu. Memang aslinya bukan maunya tangan itu. Kemudian wasaufa taqifu baina yadayillahi ta'ala wa tantiqu jawaruhu kasyahidatan laka bima amilta biha min khairin. Dan nanti engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan seluruh anggota badanmu akan berbicara, akan menjadi saksi bagimu terhadap apa yang engkau lakukan. Baik itu min khairin, daripada kebaikan-kebaikan. Walaika bima amilta biha min syarrin fi yaum. Dan juga yang hal-hal yang buruk ini semuanya jadi saksi. Semuanya dia jadi saksi besok. Tangan. Allah dulu tangan nih pernah tanda tangan yang bukan haknya, ngambil bukan haknya, ini. Jadi saksi dia, karena dia yang menjadi sarana walaupun bukan kemauannya dia. Nah, jadi orang itu nanti besok di akhirat semua anggota badannya tidak berpihak kepadanya. Semua anggota badan yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah di dunia ini tidak akan berpihak kepadanya, justru akan menjadi saksi. Ini dulu saya digunakan untuk ini, saya gunakan untuk ini, saya gunakan untuk ini. Semuanya menjadi saksi pemberat bagi orang yang punya tangan, punya anggota badan tersebut. Enggak ngeblok ke sana, cuma lengket aja, karena lengket aja. Tapi besok jadi saksi dia. Dia tidak akan bari, katanya anak bari. Pokoknya saya nggak ikut-ikut, tidak ikut-ikut urusan maksiat ini. Pokoknya saya tidak ikut-ikut. Kata tangan dan lain sebagainya. La maradda lahu minallahi ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi besok di hari akhirat
maka sudah tidak ada lagi tempat untuk apa ya, mengungsi, tidak ada. Maksudnya tidak bisa ngapa-ngapain sudah, nggak bisa lari sudah. Ya sudah, kau berdosa ya pendosa, semua sudah jadi saksi, nggak bisa lagi. Nah, kamu juga sudah tidak bisa ingkar lagi. Mau ingkar gimana? Ini tangan yang digunakan untuk maksiat kemarin udah ngaku sendiri, kaki udah ngaku, mata udah ngaku, mulut udah ngaku. Kata mulut aku digunakan di dunia ini untuk ngerasain orang saja, untuk berbohong, menfitnah saja. Ya sudah, mau ngapain orangnya? Nggak bisa. Mulutnya saja belot, nggak mau ngikut. Sekarang iya, mereka mulut itu terpaksa mengikuti tuannya. Wa ani biraiyatikal ama, itu tentang masalah rakyat yang khusus itu tadi semuanya. Jadi kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang adil terhadap pertama rakyat khusus, yaitu anggota badan kita sendiri. Kemudian masuk kita ke pembahasan adil pada rakyat yang umum, amah. Wa ani bi ra'yatikal amah man ja'alallahu laka alaihi wilayatun. Man ja'alallahu laka alaihi wilayatun min waladin wa zaujatin wa mamlukin wa kullu haula'i min ra'yatik. Sedangkan yang dimaksud dengan rakyat secara umum yaitu orang-orang yang Allah jadikan dia milikmu, orang-orang yang engkau jadikan dia di atas kekuasaanmu, yaitu diantaranya anak, istri, hamba sahaya, itu semuanya adalah rakyatmu. Ini semua tanggung jawab nanti, harus adil. Pada anak, kepada istri, hamba sahaya, semuanya orang-orang yang dalam tanggungan kita. Nah, itu baru kepala rumah tangga, belum kepala negara tuh. Kepala rumah tangga itu sudah ada tanggung jawabnya. Anaknya kemana kok tidak sholat, anaknya kemana kok tak menutup aurat, anaknya kemana kok tiap hari mabuk, anaknya kemana kok jadi maling. Itu semua kena tanggung jawab nanti di akhirat. Jaga-jaga tuh, punya anak macam dilepas gitu, macam anak penyu. Tak mau tahu, tak jadi berandal, tak jadi apa, sholat tak sholat, bantai engkau lah anak, terserah semua. Itu maksud tajuk tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya. Rakyat terkecil yaitu anggota rumah tangga. Semua di bawah tanggung jawab ketua rumah tangganya, kepala rumah tangganya. Ini baru sekut rumah tangga nih, dah berat nih. Belum lagi tahu RT, RW dan seterusnya. Rumah tangga dulu kita coba. Macam mana beratnya? Wal wajibu alaika irsaduhum ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'atih wa ma harrama alaihim min ma'siyati. Dan wajib bagimu menunjukkan kepada mereka, mengarahkan kepada mereka untuk melakukan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan wajib. Jadi zaman sekarang kadang-kadang bapak-bapaknya putus asa nengok anaknya degilah bantai kau lana dah tak sholat pun dah. Kadang-kadang yang repot nih anaknya tak sholat, dibiarkan aja. Ini yang repot. Kadang-kadang ada lagi anaknya dah sholat dah bagus, ada calon menantu tak sholat, diterima juga. Akhirnya anaknya ketularan tak sholat, cucunya jadi tidak sholat. Nah ini masalah. Pertama kalau nak cari menantu, tanya dulu sholatmu macam mana. Itu. Kalau belum istiqomah kau pergi balik dulu nak. Tobat dulu sekian bulan atau tahun depan datang lagi. Aku terima. Kalau tak ada cerita. Kau macam mana? Kau mendidik dirimu sendiri aja kau tak bisa, apalagi kau nak mendidik istrimu, apalagi nak mendidik anak-anakmu. Tak ada cerita. Jangan kau bawa anakku, cucuku masuk neraka. Kau nak pergi neraka, kau pergi sendiri saja, tak usah ngajak-ngajak orang lain. Taubat dulu. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Coba orang tua calon mertua itu berpikir seperti itu untuk mencari menantu. Tentu dia akan mempunyai keturunan yang solihin dan solihat. Sekarang yang dia tanya, kerja apa nak kamu nak? Ah itulah pertama yang ditanya. Mesti itu tuh, mesti itu. Habis itu uang belanja berapa nak? Berani
Ngadu kata dia, kalau pakai kain sarung tak berani datang. Tak berani. Tak berani. Jadi pertama itu tanya, kerja apa nak? Gitu langsung. Ngeder dia, honorer. Kata dia, alamak. Lah kau kalau nak nabung 50 juta, nak berapa tahun nak ngawin anak aku? Lah sudah, kata dia. Jangan gitulah bu, tanya. Nak, macam mana kau sholatnya? Hah? Istiqomah tak? Kalau dah gini-gini, jangan dulu. Kalau belum istiqomah, kau istiqomahkan dulu sholat kau. Kau istiqomahkan. Macam gitu. Ini tak, kalau dah ngelamar dia pakai mobil mengkilat, tak tahu kredit, entah minjam, tak tahulah. Pokoknya kau mobil, terima aja lah. Dah sama-sama suka. Sama-sama suka kalau masuk neraka untuk apa? Tak ada gunanya. Ibu ini tak sayang sama anak-anak kadang-kadang. Heran saya tengok itu. Cari menantu asal kaya aja, seberduit aja. Menantu dia tak sholat, diterima pula tuh. Yang anehnya tuh, mertuanya rajin sholat, tapi ngambil menantu yang tak sholat. Nasihatkan dulu, bukan tak boleh kau menikah dengan anakku. Boleh nak, boleh. Bukan tak boleh nak. Tapi kau harus istiqomah dulu. Sholatmu jaga dulu, puasamu jaga dulu. Jangan suka masih mabuk lah ini sebagainya lah. Nah, jangan gitu. Selesaikan dulu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi anak soleh, ambillah anak, baru aku percaya melepaskan anakku kepadamu. Kalau tak, alamak, mulai kecil dididik, baca, mau tidur baca doa, nak makan baca doa, ngaji Iqra sampai bisa. Dah gadis dikasihkan orang yang tidak sholat. Naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, ini kadang-kadang sekarang ini pandangan calon-calon mertua ini duniawi yang banyak. Nah, itu yang jadi masalah. Ini anakku nak makan apa? Kata dia, makan apa? Makan nasi lah. Makan apa pula? Dikira orang pakai sarung tak dapat beli nasi, Pak. Orang pakai kain sarung. Bisa. Apa pula tak bisa? Kalau anakku nak makan apa nanti? Alamak. Makan apa pula? Dah tahu orang kita makan nasi lah. Nah, selanjutnya, wahdhar antusami'ahum fi tarki wajibin aw irtikabi muharramin. Hati-hati, jangan engkau kasih mereka kebebasan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Maksud kau jangan kau maafkan. Maka kau jangan kasih dia kesempatan untuk dia meninggalkan kewajiban. Tengok anak dia tak sholat dia, sampai gini, cuma pegang dada aja. Bukan dimarah pun tidak. Kau ni takut nak dengan anak kau. Apalah gunanya kalau kayak begitu? Marah. Jangan tak marah. Kenapa sekarang susah anak tu? Iyalah, karena mulai kecil tak dididik. Tulang dah keras. Bapak dia pun dah ajak bertumbuk. Apa? Cuba mulai kecil diarahkan. Solat. Ini tak boleh. Senang. Kalau dah besar tak pakai dia omong lagi, dia dah pandai dah. Ini mulai kecil tak diajarkan solat. Tahu-tahu dah nak kahwin, dah nikah belum, maksa-maksa solat. Susah lah. Sudah susah, sudah menjadi ahli maksiat mulai pertama balik. Dah keras hatinya. Jangan gitu. Biasakan mulai kecil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau dah 7 tahun tu perintah sholat, suruh dia sholat. SD kelas 1 dia suruh sholat. Kalau tidak nanti dah tulang dia keras, tak bisa dia sholat. Pokoknya cuma main motor, standing motor aja kemana-mana, main futsal, main ini segala macam, tak tahulah. Pergi mancing tak sholat. Dapat ikan tidak, tak sholat. Allahu Akbar. Apa kau dapat nak? Zuhur tak sholat, asar tak sholat, maghrib tak sholat, isya tak sholat, balik tak bawa ikan. Lah memang kau sengsara dunia akhirat.
tak ada guna. Mancing boleh, bukan tak boleh, tapi sholat, time sholat, time sholat. Itu. Wahdar antusam yang fitar kewajibin wartikabi muharram. Dia melakukan keharaman juga jangan sampai. Makanya Rasulullah ini SOP-nya Rasulullah. Kata Rasulullah, wadribuhum aliha li asrin, pukul anak-anakmu itu ketika dia meninggalkan sholat dan sudah berumur 10 tahun. Kalau udah 10 tahun tak sholat, sini kau, sini, pukul, jangan tak dipukul. Anak tuh kalau nanti hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala berkata, apa benda tu mak tak faham. Anak kecil tu mana faham dia. Tahu kalau bapak dia pegang penyebat dia, aduh, lari dia. Ini penting berarti ni, tak boleh tinggal, tak boleh tinggal. Tapi kalau dikasih dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih dia Al-Qur'an, mana paham budak ni? Tak paham. Kasih dia rotan baru dia paham. Dan nanti ketika dia dah besar baru dia, Masya Allah, terima kasih untuk mamak dan bapak dulu galak didik saya sholat. Jadi kebanyakan sekarang orang-orang kaum muslimin yang meninggalkan sholat itu kebanyakan karena bapak dan mamanya tidak galak di dalam menyuruh sholat. Itu dia dah terbiasa terkejut sholat. Udah bujang selu aja. Coba mamanya galak betul, bukan galak tak betul. Ini galak bukan aku nyuruh galak tapi galaknya galak betul. Rasulullah bilang kalau 10 tahun tak sholat, pukul. Cuman di tempat yang tidak mematahkan atau pendarahan atau berbahaya, sekedar dia jerah saja. Ada orang cerita anak dia, ini bapaknya bagus, top, lumayan. Jadi anak dia memang, anak ini kalau tidak betul-betul Pak, pandai-pandai anak sekarang. Jadi ada bapak ini, dia punya anak, satu anak laki-laki lah, sudah SMP gitulah umurnya. Jadi agak susah disuruh sholat. Kalau nak sholat mesti disuruh. Tapi di rumah sholatlah dia anak ni. Ke sumur lah dia, kamar mandi lah, basah-basah muka, tengok tangan basah, muka basah. Dah wuduk lah ni. Masuk ke kamar. Tapi bapak dia dah curiga. Masuk kamar, tutup pintu, kerap tutup pintu. Dah biarkan tu. Akhirnya bapak dia ni tak semudah itu percaya sama anak. Jadi ketika anak itu di dalam kamar, jadi di dalam kamar itu ada satu lubang yang bisa untuk lihat ke kamar. Dia tengok, anakku betul tak sholat di dalam. Tengok sama bapak dia. Anak tu duduk aja dekat duduk ya, dekat kasur tu duduk aja dia. Kira-kira agak-agak orang kalau sholat 4 rakaat tu dah selesai, dia keluar kamar. Bapak dia nunggu aja, slow, santai. Awas kau keluar kamar kau. Dia tengok, bagus, duduk ya. Kalau keluar habis. Pukul sama bapaknya gitu. Kau kurang ngajar kau. Iya, maksudnya dipukul itu biar dia jerah. Sekarang anaknya mana? Anaknya di pesantren sudah mondok, udah pandai dah. Gitu bapak yang bagus. Ini bapak tambah ngajarin tak sholat. Anaknya nak sholat, ajak jalan mana-mana tak sholat. Entahlah. Ini macam mana seperti ini? Itu tanggung jawab bapak. Makanya bukan asal nikah gitu aja punya istri, I love you itu saja. Tanggung jawab. Enak aja suka sama suka, nikah dah itu aja, tidak tanggung jawab. Anaknya macam mana, istrinya macam mana, ya Allah. Istri tak sholat dibiarkan. Jangan gitu. Istri tak sholat wajib disuruh sholat. Pak, kalau ada istri tak sholat wajib perintahkan sekali, 2 kali, 3 kali, tak nak, bisa ranjang, tak nak. Kalau betul dah mentok kita nasihati dengan segala cara, dia tak mau pisah ranjang, tak mau, ganti istri baru. Iya. Tangan? Iya, maksudnya itu masuk. Kena. Boleh memukul istri ketika dia tidak sholat, boleh. Tetapi dilihat ketika serangan baliknya ini berbahaya apa tidak gitu loh, maksudnya. Dilihat. Boleh. Dah mentok gitu tak mau juga, memang tak bisa jadi ini.
ganti baru sajalah. Gitu. Apa nak diharap? Apa nak diharap? Kalau dah mamaknya macam gitu, anaknya mau jadi apa? Gitu. Kita memang harus disuruh cari wanita soleha kok. Kalau dia mau, bukan tak mau sama dia, mau. Tapi kau sholatlah. Bukan aku tak mau sama kau, abang mau sama kau, dia cinta sama kau. Tapi cinta karena Allah. Kalau kau taat kepada Allah, abang cintalah. Kalau tak mungkin aku nak dulukan kau daripada Allah. Tak mungkin lah. Karena surga itu bukan punya engkau. Allah yang punya surga itu. Kenapa aku harus cinta, aku lebih cinta sama kau daripada cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin lah. Aku dah nasihatkan kau habis-habisan. Dan kau pilih, kau nak taat tetap jadi suamiku, atau kita masing-masing, aku cari yang lain aja, yang solehah insyaallah. Gitu. Itu begitu. Mendidik. Bukan ini tak ada didik, tak dididik dulu langsung aja, tak gitu juga. Harus dididik, ada tahapannya, dibiarin gini. Apa gitu. Itu namanya nusuz. Wanita yang durhaka, ya, istri yang durhaka. Karena wanita kalau istri nggak solehah itu, Bu, masya Allah, istri nggak sholat tuh nggak ada berkahnya di rumah. Masaknya nggak berkah, anaknya segala macam. Ketika terjadi anak dari sel sperma dan ovum yang tidak sholat, ini jatuhnya jadi tidak berkah, keturunannya tidak berkah. Makanya kata orang peribahasa, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu masalahnya di situ. Nah, makanya kalau kepengen anak soleh, mamanya harus soleh, bapaknya juga lah, jangan mamanya aja. Ini tak, mamanya habis Quran, bapaknya tak sholat, sama aja. Ya harus imbang-imbang dua-duanya lah. Waqad warada wad'uhum ila ma fihi tijahahum, wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fid daril akhirah. Ajak mereka kepada sesuatu yang di situ ada keselamatannya dan kebahagiaannya di akhirat. Maksudnya diajak taat sama Allah, ajak taat, salat, puasa. Nah, taat. Ngaji. Wa ahsin adabahum wa la taghris fi qulubihim hubbad dunya was sahawatiha fatakuna bidzalika musian ilaihim. Baguskanlah cara mendidik adab kepada mereka. Jangan kau tanamkan di dalam hati mereka cinta dunia. Nah, ini masalah. Ini banyak terjadi kesalahan. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu, orang tua yang dia menanamkan cinta dunia kepada anaknya. Ini salah, jangan dibetulkan. Anak mulai kecil dididik, itu jurusannya dunia aja tuh, cinta dunia aja. Duit, pangkat. Tak ada dididik mati, akhirat, ibadah. Tujuannya anak itu biar besar, biar pandai cari duit, gajinya besar, jadi orang kaya. Itu. Kadang-kadang belum sempat daftar kerja dah mati. Kadang kuliah belum selesai dah mati. Kadang dia jadi orang, bapaknya sama mamanya mati dulu, tak tahu anaknya jadi orang kaya. Semua sementara saja. Jadi jangan orang tua itu menanamkan cinta dunia kepada diri anaknya. Nak, engkau besok jadi orang hebat, gini, kaya, segala macam gini. Dunia saja isinya. Enggak. Soleh nak ya, jangan tinggal sholat, ini tak orang tua dan sebagainya. Nah. Jadi kadang-kadang kita lihat dari sisi pendidikan. Kelihatan seorang ayah atau seorang ibu yang dia lebih mengutamakan dunia, cinta dunia, menanamkan cinta dunia kepada anaknya, dilihat dari kemana alur pendidikan si anak ini ditujukan. Kemana dia pergi. Kalau untuk urusan dunia nih, pendidikan model-model dunia ini, ujung-ujungnya cuma satu, duit, tak ada lain. Mau jurusan apa? Jurusan apa? Ini kalau urusan cinta, masalah cuma hanya untuk dunia, mau apa jurusan apa? Mentoknya ke atas satu cita-citanya, duit, itu tidak ada lain. Itu mesti itu. Mau jadi apa? Yang jadi ini, ujung-ujung apa? Biar dapat duit banyak. Sama cita-cita.
Jadi mau cita-cita apa? Sebenarnya kalau cita-cita duniawi, sebetulnya cita-citanya apa kamu? Punya duit banyak, sebetulnya itu. Tidak ada lain. Mau jadi apa tujuannya itu? Tapi kalau akhirat tidak begitu. Nah, akhirat orang kita di dunia ini sementara. Nah, engkau tak usah lagi-lagi dunia, nak. Belum tentu umur kau cukup, nak. Bapak ini pun entah kapan lagi mati. Tak usah ibadah yang penting, kehidupan yang asli itu di akhirat bukan di dunia. Dunia ini perjalanan saja, perjalanan saja. Kau nak jadikan anakmu apa profesor tapi tak sholat, tak ada gunanya sama sekali. Nol. Tak ada gunanya sama sekali. Emang nanti di akhirat tengok siapa yang doktor, yang profesor masuk surga, yang tak tamat kuliah masuk neraka, SD, TK tak sekolah masuk neraka. Emang gitu? Tidak ada begitunya. Itu semuanya duniawi. Jangan tanamkan cinta dunia kepada si anak orang lain. Anak ini tak tahu, dia kecil. Jadi apa kata bapak, apa kata mama lah. Dia mau disekolahkan di mana, ditaruh di mana, dididik di mana, namanya anak kecil ngikut aja. Tapi ketika nanti dia sudah besar, apa yang ditanamkan ayahnya itulah yang dia. Makanya seorang anak yang begini, ketika Masya Allah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayatnya memberi dia hidayah, baru dia berpikir, aku dulu kenapa ya begitu, aku dulu kenapa begitu. Salah didikan namanya, salah didikan si ayah. Jadi kita kadang-kadang memang fokus kita ini kepada dunia, kepada harta, jadi kapitalis lah, duniawi. Orang-orang soleh tidak ada yang seperti itu mendidik anaknya, nggak ada. Fatakunu bidzalika musian ilaihim, kalau engkau menanamkan cinta dunia kepada hati anak-anakmu, kau berarti telah berbuat salah kepada mereka, berbuat salah. Mereka itu kertas putih, kau nak gambar apa, jadi dia. Kau nak tulis gambar merah, merah, biru, biru, hijau, hijau, kuning, kuning. Kau berarti kau berbuat salah kepada mereka. Waqad warada anna 'alal insan wa waladahu yata'allaquna bi baina yadayillah wa yaqulu ya rabbana inna hadza lam yu'arrifna ma aujabta alaina min haqqika faqtasi lana minhu. Jadi ada satu riwayat menyebutkan sesungguhnya para keluarga seorang insan, anak-anaknya, keluarganya, itu mereka ya ta'allaqun, bergantungan di akhirat nanti. Gantungan ini ada ini orang, seorang bapak umpamanya, ini anaknya, isinya ini semua narik-narik, tarik tangannya, tarik ini, tarik, ditarik kakinya, ditarik, bergantung-gantungan. Ini mau masuk surga nih, mau masuk surga, tapi anak-anaknya, istrinya apa semua megang tangannya, megang, tarik, ditarik. Ya talaquna bi baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bergantungan. Wa yaqulun ya rabbana inna hadza lam yu'arrifna ma aujabta alaina. Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya orang ini dia tidak mengajarkan kepada kami apa yang kau wajibkan kepada kami. Dia nih tak nunjukkan aku kalau sholat itu wajib. Biarkan saja bapakku nih sholatku, aku tak sholat dibiarkan. Aku tak puasa dibiarkan. Aku mabuk dibiarkan. Dia tak ngasih tahu. Ditariknya si bapaknya ini. Kemudian min hakika faktasilana minhu. Kata si anaknya, maka kami minta balasan juga. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Jadi dia harus sama-sama dengan kami. Jangan pula dia enak-enakan ya masuk surga, kami gara-gara dia masuk neraka bareng-bareng. Hanya tidak jadi masuk surga. Walaupun rajin sholat, bapaknya rajin sholat di masjid, rakaat apa selalu di saf pertama, tapi anaknya tidak sholat. Cucunya tidak sholat, menantunya tidak sholat. Ini akan menjadi bencana di akhirat nanti. Itu kewajiban. Jadi kalau udah punya anak, wajib sholat sampai mati, itu wajib. Jangan sampai terlepas anak itu, nggak ada gunanya kalau dia justru menyeret orang tuanya ke neraka.
Wa alayka bi muamalatihim bil adli wal fadli wa ammal adlu fa wa an tuwaffihim uquqahum allati awjaba Allahu lahum alayka minan nafaqati wal kiswati wal muasyarati bil ma'ruf wa minal adli al wajibi an tarda'a ba'duhum ba'dahum an zulmi ba'din wa taqsa li madlumihim ma min zalimihim. Wa fil hadis innal abda yaktubu jabbara, dan hendaklah engkau bermuamalah dengan mereka dengan adil, engkau bersikap dengan mereka yaitu keluargamu itu dengan adil dan fadl dan dengan keutamaan. Yang namanya adil itu apa? Engkau harus memenuhi hak-hak mereka yang diwajibkan kepadamu, nafkah, baju, terus digauli dengan baik. Bapak wajib menafkahi anaknya. Jangan-jangan mentang-mentang mamanya ada dicerai, anaknya tak dikasih makan, dosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.